Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Marilis Jelita. Teman-teman bisa panggil saya Eldis. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu terkait tantangan dan implementasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sejak reformasi pada tahun 1998 telah berkembang pesat dengan diperlakukannya sistem pemilu langsung yang memberikan hak suara kepada seluruh rakyat. Selain itu, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan bersikap merupakan ciri khas dari sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini. Namun, meskipun Indonesia telah mengimplementasikan demokrasi secara formal, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam praktiknya yang menghalangi tercapainya demokrasi yang sejati. Sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama, politik uang. Dalam pemilu, salah satu masalah utama dalam implementasi demokrasi di Indonesia adalah praktik politik uang yang masih terjadi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Praktik ini mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memilih berdasarkan kualitas dan visi calon pemimpin, melainkan karena iming-iming materi. Hal ini sangat bertentangan dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sistem demokrasi yang ideal, pemilihan wakil rakyat harus dilakukan berdasarkan pemikiran dan kebijaksanaan, bukan materi. Politik uang merusak substansi dari demokrasi itu sendiri dan mengurangi kebebasan Indonesia. Di setiap pemilu, masyarakat sering terbelah antara dua kubu yang saling bertentangan, baik dalam politik, agama, etnis maupun ideologi. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya ujaran kebencian dan hoaks yang menyebar melalui media sosial. Polarisasi ini bertentangan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut kita untuk menjaga sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan berperilaku secara adil terhadap sesama. Di dalam demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat harus dihargai, dan proses politik harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah yang belum relevan dengan nilai Pancasila. Kebijakan pemerintah yang belum relevan, salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat sorotan terkait relevansinya dengan nilai Pancasila adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan agar dapat menarik lebih banyak investasi asing. Namun, banyak pihak yang mengkritik kebijakan ini karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha besar dan investor. Sementara itu, hak pekerja dan buruh tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Masalah yang ditemui dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah yang pertama, pengurangan hak pekerja. Salah satu hal yang mendapat kritik keras adalah pengurangan hak-hak pekerja, seperti ketentuan pesangon yang lebih rendah, fleksibilitas jam kerja yang lebih tinggi, serta pengurangan hak terkait serikat pekerja. Hal ini bertentangan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, di sini juga saya akan memberikan solusi dalam masalah ini. Yang pertama, revisi undang-undang untuk melindungi pekerja. Pemerintah harus melakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja, terutama terkait dengan hak-hak mereka seperti pesangon, jam kerja, dan perlindungan bagi pekerja informal. Yang kedua, peningkatan partisipasi publik. Proses legislasi harus lebih transparan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk buruh dan pekerja, untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan menghasilkan kebijakan yang lebih adil. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari masalah tersebut. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih.